maaf bicara, saya nggak bisa pakai baju. Hmm. Karena semua ini hancur kulit saya, seperti dibakar. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda dalam acara Pondok Cerita. Dan kali ini Gary akan hadir dengan narasumber yang tentunya istimewa dan akan memberkati Anda dengan cerita-cerita yang memberkati dan menginspirasi. Nah, dan saat ini Gary kehadiran seseorang yang luar biasa tentunya, Ci Alce Lahade. Mari kita sambut dengan meriah. Oke, selamat malam Ci. Malam. Oke, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, sehat-sehat Ci. Amin. Oke, senang sekali Gary boleh kehadiran Ci di sini. Tentu satu kehormatan Ci boleh hadir untuk memberkati sahabat Pondok Cerita pada malam hari ini. Nah Ci, semenjak Gary berjemaat di tempat ini di gereja kami, Gary melihat Ci mengalami atau menjalankan peran dengan luar biasa sebagai jemaat maupun sebagai pelayan Tuhan. Nah Ci, dan Gary sempat mendengar ternyata sebelumnya nih Ci pernah mengalami satu kejadian yang luar biasa. Ya. Nah, katanya Ci sempat mengalami satu penyakit yang langka, Ci. Apa Ya. benar Ci seperti itu? Benar. Oke, nah Ci, kalau boleh tahu penyakit apa itu dan tahun berapa, Ci? Stephen Johnson Syndrome. Stephen Johnson Syndrome. Nah, Tahun penyakit tahun berapa dia, Ci? tahun 1993. Tahun 1900. Wah, itu sudah lama ya, Ci. Ya. Gary masih umur sekitaran 3 tahun, 2 tahun pada waktu itu. Nah, Ci, itu penyakit Stephen Johnson itu penyakit seperti apa, Ci? Itu kalau menurut dokter itu seperti alergi ganas. Alergi ganas. Ya. Seperti penyakit alergi ganas. Seperti apa itu, Ci? Dia kena di mana, Ci, kalau boleh tahu? Waktu itu saya baru pulang dari Singapura. Uh-uh. Check up di Jakarta, saya tidak punya penyakit apa-apa. Jadi Ci pulang dari Singapura, Ya. check up di Jakarta tidak ada penyakit apa-apa. Terus bagaimana Ci bisa tahu kalau Ci kena penyakit itu, Ci? Waktu itu saya membawa mama saya ke rumah sakit Lembean untuk dioperasi matanya. Di saat saya sedang menjaga mama saya, tiba-tiba di mulut saya ini rasa gatal, sekitar mulut, sekeliling mulut. Sekeliling mulut Ya. terasa gatal. Terus di mata juga, dua sebelah. Tapi saya tidak menghiraukan itu karena fokus saya kepada mama saya. Jadi Ci lebih fokus kepada orang Orang tua. pada waktu itu. Walaupun Ci sudah mengalami rasa yang tidak enak. Tidak enak. Nah, lanjut Ci. Dan muka saya itu seperti dioles sama lem, Dioles mulai sama kencang. mulai kencang. Ya. Saya udah minum CTM itu 9 butir, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya. Jadi Ci pulang dari situ Ci sudah minum tapi tidak ada perubahan. Ya. Kemudian Bapak Gembala senior almarhum datang menjenguk mama saya, berdoa. Saya tanya, ada yang bintik-bintik merah di tangan saya tanya, Om ini apa ini penyakit apa ya kira-kira? Om bilang mungkin campak. Tapi saya tetap fokus sama mama saya. Oke. Bapak Gembala berdoa, kemudian pulang, dan 2 minggu kemudian setelah mama saya sudah bisa diperbolehkan pulang, setibanya di rumah suami saya bilang begini, Mam, kenapa muka kamu seperti itu, kayak terbakar begitu. Oh, seperti terbakar. Maksudnya seperti apa sih? Hitam atau Seperti kulit manggis. seperti Hitam. kulit manggis? Ya, Hitam. hitam kecoklatan. Hitam kecoklatan. Itu berlangsung 2 minggu setelah Cik merasakan gatal yang ada di sekitar mulut, Ya. di mata. 2 minggu kemudian mulai kehitaman Ya. wajahnya. Oke. Terus Cik jawab apa setelah ditanya itu, Cik? Terus saya bilang saya nggak tahu. Langsung dibawa ke dokter. Suami saya bawa ke dokter. Dokter juga sudah almarhum. Oh, sudah. Jadi dokter kasih obat kapsul yang ya, gede-gede.
penicillin? Saya minum, bukannya sembuh malah bertambah. Bukannya sembuh malah semakin parah, ya Parah. Ci. Besoknya timbul seperti balon kecil-kecil, seperti permainan anak-anak itu, timbul di tangan saya. Kecil-kecil. Dan oke. di leher sama di bawah. Ini kulit yang Iya. lembek itu, dia mulai seperti kantung air. Kantong air atau Iya. kalau mungkin seperti kelihatan seperti penyakit luti ya kalau orang bilang bahasa sini yang bintul-bintul, atau lebih parah dari itu, Lebih Ci? parah dari itu. Oh, lebih parah dari Iya. itu. Jadi waktu itu saya langsung dibawa ke rumah sakit Budi Mulia. Mhm. Di sana juga mereka kasih obat lebih parah lagi. Lebih parah Iya. lagi. Lalu dirujuk ke rumah sakit Gunung Wenang waktu itu. Rumah sakit Gunung. Oh, yang sekarang sudah beralih fungsi ya. Oh, Iya. oke oke. Lanjut sih, setelah dirujuk gimana sih? Tidak ada tempat di sana, Mhm. dibawa lagi ke Pancaran Kasih. Di sana saya dapat tempat tidur dan dirawat oleh dokter Mitar, ahli kulit. Ahli kulit ya. Iya. Oke, nah Ci, setelah dibawa ke sana, di sana lah Ci tahu bahwa penyakit yang Ci alami adalah Stephen Johnson itu, Ci. Iya. Saya tahu dari dokter Mitar. Dari dokter yang ada di Pancaran Kasih. Iya. Nah, Ci, sebelum lanjut, mengapa sih penyakit ini disebut penyakit langka? Begitu, Ci. Karena waktu itu baru saya sendiri yang kena penyakit itu di Bitung. Oh. Kalau di Manado menurut dokter Mitar 3. Sudah 3 pasiennya. Yang satu cewek, yang satu ibu, yang satu anak umur 9 tahun. Yang cewek meninggal, yang ibu meninggal, anak kecil ini selamat. Selamat. Di situ saya berdoa kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan kenapa anak kecil ini kok bisa sembuh? Sedangkan ibu sama, di situ saya berpikir karena ibu ini takut, demikian juga cewek ini takut. Oh, jadi mereka itu takut karena penyakit ini Kulit rusak kan? rusak. Jadi waktu itu Ci pun dibawa ke sana, Ci. Keadaan Ci seperti apa, Ci, waktu Ci ada di Pancaran Kasih? Pancaran Kasih, Mhm. maaf bicara, saya nggak bisa pakai baju. Mhm. Karena semua ini hancur kulit saya, seperti dibakar. Seperti dibakar. Cuma rambut saya yang selamat. Rambut Hanya saya rambut. angkat ke atas, diikat. Hmm. Dan waktu itu 1 hari 2 liter air disedot dari badan saya 2 liter air disedot. dalam 1 hari. Gimana caranya, Ci, disedot Pakai begitu? jarum suntikan yang besar, Oh. terus ditarik di telapak kaki, disuntik dari samping, ditarik. Dan waktu dikumpul air itu 1 hari itu mencapai 2 liter. 2 liter air dikeluarkan. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, saya berpikir kalau saya tidak makan saya akan mati. Hmm. Karena cairan keluar begitu banyak, tidak ada asupan makanan yang masuk. Tidak ada asupan. Nah, Ci, yang Ci bilang tadi kulitnya Ci itu seperti sudah hancur, itu maksudnya seperti apa, Ci? Dia Bisa melepuh, gambarkan? melepuh semua, Melepuh semua. Sekujur tubuh ya, Ci? sekujur tubuh. Wah, luar biasa sekali ya, Ci. Oke, dan Ci memaksakan harus makan supaya Ci tetap bisa bertahan. Iya. Dan satu hal yang saya merasa sakit, Hmm. yaitu baju itu melekat di badan, ditarik sama suster. Saya berpikir, aduh, cuma gitu aja. Saya tidak mau bersungut, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Saya berpikir, kalau ini seizin Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semua itu. Hmm. Jadi ketika ditarik, Ci, bajunya Kulit kulitnya ikut. Wah, Seperti kulit kambing, seperti kulit kambing ya, ya, Ci. dikupas. Itu ngeri sih, Ci, kalau bisa dibayangkan. Ya. Nah, Ci, waktu itu gimana, Ci, keluarga menanggapi Ci sakit seperti itu, Ci? Mereka semua sedih, nangis. Mamanya Kelvin Mhm. menyuapin makanan, saya makan itu dengan darah. Mamanya Calvin adiknya Ci ya? Ya, adik saya. Heeh. Dia menyuapin makanan saya, dia nangis. Tapi saya cuma bilang, ya hanya Tuhan yang tahu. Saya bilang sama adik saya, kamu nggak usah nangis. Kenapa sampai nangis, Ci? Mungkin kasihan atau Kasihan. takut atau gimana ya, Karena sudah melihat keadaan dengan saya seperti itu. makan bercampur darah. Karena gusi saya ditarik begini keluar, copot.
plomber gigi saya copot semua. Copot semua. Kuku saya tidak ada lagi, copot. Kukunya copot semua. Keluar darah dari hidung, dari mulut, semua keluar darah. Semua keluar darah ya, Ci. Ya. Nah, Ci, perasaan Ci waktu itu gimana, Ci? Saya cuma tawar-menawar dengan Tuhan karena waktu anak saya, Ronald, baru umur 13 tahun, dia datang cari saya, dia buka pintu, dia tidak kenal saya lagi. Saya panggil, dia malah lari, takut. Takut. Karena lihat keadaan saya seperti anjing yang dibakar. Sudah sampai Ya, separah mulut itu. ini seperti terbakar semua. Mm-mm. Jadi seperti itu, Ci, Ya. separah itu. Baru respon suami gimana, Ci, orang yang terdekat kita? Ya. Suami saya bisik di telinga saya, "Mam, berusaha sembuh, berusaha untuk hidup. Kalau kulit mama rusak, papa bawa ke luar negeri untuk dioperasi." Ya, Seperti itu. ya. Jadi menambah semangat saya karena suami saya ternyata sudah dalam keadaan seperti itu, suami saya masih sayang sama saya. Dalam keadaan seperti Ya. itu suami tetap masih Ya. sayang. Oke, luar biasa. Separuh cerita kita itu saya merasa agak gimana ya, karena membayangkan pun Ci, itu sudah sangat ngeri sih rasanya, apalagi Ci sendiri yang mengalami. Nah, Ci, gimana kata dokter, Ci, dengan keadaan Ci yang seperti itu? Maksudnya apakah dokter suruh ini, pengobatannya seperti apa yang Ci jalani ketika sakit, Ci? Dokter dia memakai caranya sendiri untuk obat-obatan. Tapi Tuhan memberikan saya mimpi. Saya mimpi saya sudah di dalam liang kubur dan dinding kubur ini mengeluarkan air dan wortel seperti dibor gitu. Jatuh ke tubuh saya. Setelah saya bangun, saya suruh suami saya beli wortel, pepaya, Oh, berdasarkan mimpi itu ya, Ci? Ya. Oke. apel, kacang hijau, bubur Manado, di blender semua. Di blender jadi satu. Oke. Karena waktu itu memang udah parah. Tempat tidur saya di alas daun pisang. Saya minta karena lengket, saya suruh ambil daun pisang alas tempat tidur saya, tapi karena air itu terkumpul di daun pisang, setelah kena AC dingin saya batuk. Oh, jadi Ci sempat minta tempat tidur itu di Pakai alas. daun pisang. Kenapa Ci minta di alas pakai daun pisang? Karena itu kalau baju kan melengket di tubuh saya. Oh, jadi minta maaf Ci, waktu itu Ci pun sudah tidak bisa menggunakan pakaian. Tinggal kain sarung yang ditutup. Jadi Dan tutup dengan alas daun pisang. Di bawah daun bawah pisang, tempat tidur. di atas kain sarung. Kain sarung. Iya. Itu di rumah sakit Ci Di buat rumah seperti sakit, itu, ya. Ci. Dan Ci bilang airnya keluar. Keluar banyak air, kena AC saya batuk, Kena AC. dingin. Nah, Ci, kenapa sih penyakit itu mengakibatkan banyak air yang keluar dari tubuh kita? Saya juga nggak tahu. Oh, jadi memang keluar air terus Iya, ya, Ci? karena sudah kayak luka bakar kan. Jadi melepuh semua, jadi air yang keluar. Jadi air yang keluar. Iya. Oke. Wah, luar biasa sekali ya, Ci. Dengan keadaan kulit yang sudah seperti itu, keluar air juga ya, Ci. Ya. Oke, nah, Ci, bagaimana sih Ci bisa bertahan menghadapi situasi yang sulit? Soalnya Ci, kebanyakan kalau orang-orang yang sudah menderita sakit seperti itu, bahkan sakit yang tidak kelihatan mata, Ci, maksudnya sakit yang di dalam aja, begitu, Ci, orang sudah patah semangat. Apalagi ini sakit yang sampai berpengaruh di kulit, itu kelihatan loh, Ci. Ya. Ci, bisa bertahan bagaimana caranya, Ci? Saya belajar bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri saya, dalam kehidupan saya belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan menyanyi hanya di dalam hati, tapi itu menguatkan saya. Saya bisa bertahan karena saya tahu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan biar engkau tidak jamah saya. Tuhan lihat saja, saya yakin pasti saya sembuh. Itu yang menjadi kekuatan. Asal Tuhan lihat saja, Ya. Ci, yakin bisa sembuh. Sekalipun Tuhan tidak jamah, Tuhan lihat saja pasti saya sembuh. Kalau Oke. Tuhan masih memakai kehidupan saya. Nah, itu kan Ci terjadi tahun 93. Ya. Ci sudah berjemaat dengan setia pastinya, dan Ci mengalami keadaan seperti ini. Apakah Ci merasa kecewa kepada Tuhan Tidak. pada waktu itu? Tidak. Kenapa sampai Ci
tidak kecewa? Mungkin bisa dibagikan kepada sahabat cerita, karena banyak sekali loh Ci orang-orang yang ketika jatuh sakit itu kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi kenapa Ci tidak kecewa dalam keadaan seperti itu yang sudah dibilang hancur-hancuran Ci? Karena saya merasa sudah begitu terlalu banyak yang pertolongan Tuhan sejak saya menikah tahun 93. Berkat-berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan saya, keluarga saya. Jadi sekalipun saya dalam keadaan begitu, ada 3 hal yang saya katakan sama Tuhan. Tuhan, kalau saya salah, ada kesalahan Tuhan, ampuni saya. Kedua, saya mau mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada saya. Dan ketiga, saya memberi diri dipakai oleh Tuhan. Oke, Ci sempat berkata 3 hal itu ketika Ci sakit ya. Ya. Dan Ci tidak sama sekali menyalahkan Tuhan akan keadaan yang Ci alami. Iya. Dan saya bergaul dengan hamba-hamba Tuhan lewat telepon. Jadi ada 2 sahabat saya yang datang. Oke, 2 sahabat. Ibu Pendeta Lis Mailoor, Gembala Sidang GPDI Girian. Kepala Sidang GPDI Girian. Ya. Dan yang satunya lagi? Yang satunya lagi Ibu Janda Pendeta Tamba Ani, sudah almarhum dua-duanya ini, di GPDI Perum Polres. GPDI Perum Polres. Mereka berdua datang sambil bercerita dengan saya, kemudian mereka mulai angkat pujian penyembahan. Tiba-tiba angin itu turun dari atas, mutar di tubuh saya, kemudian naik lagi. Sore harinya suamiku datang, kurang lebih jam 6. Saya cerita, pembantu saya di samping saya, suami saya di depan saya. Saya cerita sama suami saya tadi, 2 teman saya datang berdoa, baru angkat pujian penyembahan, angin itu. Saya sebut angin itu datang lagi. Angin itu datang ya, lagi. Datang mutar di badan saya. Pembantu saya lari ke kamar mandi. Suami saya langsung berlutut. Dia bilang, Yesus itu Tuhan. Yesus itu. Karena saya menikah tahun 73. Tahun 93 saya jatuh sakit. Sepanjang 20 tahun itu suami saya masih menyembah foto kuburan. Berarti masih berbeda dengan Ci. Sempat ke Gunung Kawi, tapi dia tidak menyembah katanya, tapi bawa pulang 1 tempayan kecil terbuat dari kemenyan dan gelang berkepala burung. Dan itu waktu saya ketemu barang itu, saya bakar. Saya bersama adik saya Sun, kita bakar semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya tidak percaya dengan semua itu. Saya hanya percaya Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Nah, oke Ci, tadi kan Ci bilang sempat merasakan ada angin. Nah, menurut Ci itu angin apa itu Ci yang Ci rasakan pada saat itu? Saya yakin itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Roh Kudus ya Ci yang turun. Dan luar biasanya lagi, biasanya kan kalau kejadian seperti itu hanya kita yang sakit yang merasakan. Tapi pada waktu itu bukan cuma Ci Lea yang merasakan, itu sampai kepada pembantu dan suami juga merasakan. Iya. Oke, dan pada saat itu pembantu gimana Ci? Lari ke kamar mandi. Terus suami saya langsung berlutut. Dia katakan, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Berarti titik balik pertobatan ketika mengalami dan merasakan angin itu ya Ci. Yang Ci percaya itu semua karya dari Tuhan, dari Roh Kudus. Karena selama 20 tahun, dari tahun 73 saya menikah sampai tahun 93, suami saya itu kurang yakin kalau Yesus itu Tuhan, karena dia katakan Tuhan orang Kristen itu manusia. Tuhan orang Kristen itu manusia. Ya. Dan lewat kejadian ini dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Nah Ci, setelah kejadian itu kan Ci mulai merasa itu adalah titik balik, itu adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada Ci. Nah Ci, setelah itu bagaimana Ci akhirnya Ci boleh keluar dari rumah sakit? Ci mulai dokter bilang oke, sudah sembuh, sudah bisa pulang dan lain sebagainya Ci. Ya. Setelah saya pulang ke rumah, waktu itu teman saya Ibu Popi Tangkilisan. Itu langsung diperbolehkan pulang? Ya. Karena keadaan Ci mulai membaik? Iya.
Oke. Sudah luka-lukanya kering, tapi kulit saya seperti ular. Oh, Iya. jadi walaupun sudah keluar rumah sakit, kulit seperti ular. Seperti ular, jadi saya pakai lengan panjang, celana panjang. Tapi sekarang Tapi tidak luar kelihatan biasanya ya, Ci? itu, saya tidak peduli lagi mau seperti apa, saya tetap datang beribadah, datang aktif di dalam segala hal. Ini sampai detik ini tidak ada bekas sama sekali. Tidak Ini ada kan, bekas ya. sama sekali. Oke. Itu sungguh luar biasa. Makanya saya tuh terkejut, Ci, dengar kesaksian seperti ini karena biasanya orang yang pernah sakit seperti itu bekas-bekasnya ada, bisa kelihatan. Tapi puji Tuhan, Ci, itu sembuh dengan luar biasa. Saksi hidup Ibu Tres sama Ibu Darto. Ibu Trace sama Ibu Ah, Darto. yang- Ada jemaat di sini juga Iya. ya. Dan jemaat di sini, Cik Mekiu, semua yang tahu itu penyakit saya. Oke. Jadi Cik ketika Cik pulang masih dalam keadaan seperti itu, Cik tidak malu dan lain sebagainya, Cik Tidak. tetap datang untuk Ya. beribadah, memuji dan memuliakan Iya. Tuhan. Karena seperti di Mazmur 116 kan Daud berkata, apakah dapat kubalas kebaikan Tuhan? Iya kan? Iya, betul sekali. Saya tidak bisa balas. Selain saya datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak ada yang saya bisa balas sama Tuhan. Oke, luar biasa. Nah, Cik, ini bisa menjadi kesaksian yang luar biasa tentunya. Nah, Cik, nilai positif yang Cik rasakan ketika Cik mengalami kejadian seperti ini kan pertama, Cik, membuat suami Cik yang semula tidak percaya Yesus, akhirnya lewat kejadian yang luar biasa ini, suami Cik langsung berlutut ya pada Berlutut, waktu ya. itu, langsung angkat tangan dan Angkat bilang, tangan dia bilang, Yesus Tuhan. saya membayangkan kejadian itu pun saya merinding loh, Cik. Maksudnya orang yang keras, orang yang tidak mengakui, tapi ketika merasakan itu langsung mengakui Yesus adalah Karena dia lihat Tuhan. sendiri. Karena Dokter dia pun lihat tidak bisa sendiri. menyembuhkan saya. Dokter pun tidak. Iya. Oke, dokter pun tidak bisa, tapi karena Tuhan, Iya. oke, Cik bisa sembuh. Nah, oke, Cik. Setelah itu, Cik, apa yang terjadi, Cik? Nilai positif yang Cik dapatkan? Mungkin Cik bisa ada bersaksi atau bagaimana, Ya, Cik? waktu itu baru kurang lebih 1 minggu saya di rumah. Teman saya, Ibu Popi Tangkilisan, itu istri dari Kepsek STM. Kepsek SM. Iya, Bapak Willy. Oh, Willy. Nah, waktu Ibu Popi datang pada saya, dia bilang, sih, tolong kamu jenguk anak teman saya umur 19 tahun. Namanya Jenly. Di rumah sakit umum Malalayang. Rumah sakit Di umum. ICU. Dia bilang penyakitnya sama dengan saya. Oh, penyakitnya sama seperti yang Cik Jadi alami. kedua Jenly ini. Jadi Cik ini yang kedua dan Cik, oke. Nah, bagaimana Terus- Cik ceritanya ketika Cik ke sana? Suami saya dia takut karena kulit saya masih seperti bayi. Dalam proses pemulihan Iya. ya, Cik. Tapi saya berpikir saya harus pergi dan menceritakan sama anak ini tentang apa yang saya alami. Dan waktu itu saya masuk di ICU, saya dalam hati, Tuhan, apa yang saya harus katakan? Tapi saya ingat Petrus bilang apa? Sama emas dan perak tidak ada padaku, hanya dalam nama Yesus. Orang yang sakit itu disembuhkan kan. Jadi waktu itu saya masuk di dalam nama Tuhan Yesus di ICU. Saya lihat anak ini tidak bisa pakai baju lagi, cuma handuk yang ditutup di sini. Tapi saya sentuh kulitnya ini sudah pecah. Kalau saya belum sempat pecah, Oh, kalau Cik belum sempat baca masih air di dalam. Tapi dia ini udah kering. sudah kering. Jenly ini sudah kering kulitnya. Jadi saya sentuh itu seperti lumut yang di parit, pecah. Pecah. Dan saya lihat matanya, dokter sudah digunting itu, gelembung di mata, akhirnya anak ini buta. Buta. Jadi penyakit itu Bu bahkan bisa sampai Bisa di mata. seperti itu. Oke. Jadi waktu itu saya cuma bilang sama anak, karena dia lihat saya dia menangis. Saya bilang, Dek, kamu jangan takut. Cik pernah alami penyakit seperti ini. Tapi Cik hanya memandang Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus, menyanyi, memuji Tuhan Yesus. Saya bilang begitu sama dia. Dan saya bilang sama orang tuanya, keluarkan dia dari ICU. Mereka takut. Takut. Karena dokter enggak kasih izin. Saya bilang, saya alami. Bukan obat dokter yang menyembuhkan saya, tapi Tuhan
memberikan saya di dalam mimpi, yaitu makanan. Makanan itu. Ya, wortel sama air. Jadi minum air dan itu buah-buahan saya suruh beli di jus semua. Dan tuh, ya waktu itu berat badan saya naik 6 kilogram. Karena Karena makanan itu ya. Oke. Terus gimana Ci lanjutnya dengan setelah itu dibawa keluar dari ICU akhirnya? Iya, Ci, ya? dan anak itu sembuh. Sekarang dia ada di Sangir Talaut. Sekalipun dia buta, dia bisa berkhotbah. Oh, dia juga jadi pelayan Jadi hamba Tuhan. Dan yang saya dengar dari Ibu Sondak kasih tahu saya, kalau tidak salah 4 bulan lalu Ibu Sondak bilang, Cik Aci, Zenly cari kamu. Dia sudah menikah. Ajaib kan? Orang buta, kulit rusak, tapi dia bisa menikah. Tuhan berikan dia jodoh. Oke, luar biasa. Jadi dari kejadian yang Ci alami ini ada dua hal yang terjadi ya, diberkati. Dan saya rasa ini dua hal yang besar loh. Pertama pertobatan 100% yang Dari pertobatan sungguh-sungguhnya dari suami Ci. Baru setelah itu Ci dipakai untuk bisa bersaksi bagi Zenly, dan Zenly pun dipakai Tuhan sekarang menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Nah Ci, kalau Ci bisa simpulkan sebenarnya lewat kejadian ini apa sih yang ingin Tuhan nyatakan dari kehidupannya Ci? Saya percaya ada sesuatu lagi yang, karena memang waktu saya berumur 16 tahun, saya memang senang bersaksi, suka bersaksi. Jadi ada satu hamba Tuhan berdoa, dia tumpang tangan, dia bilang, biarlah pemudi ini jadi saksinya Tuhan. Tapi dalam hati saya begini, mau jadi saksi itu enggak gampang. Harus ada harga yang dibayar. Oke. Tapi saya enggak takut karena saya bersama Tuhan. Oke, berarti yang Ci imani, Ci mengalami kejadian ini untuk menjadi saksi Tuhan yang luar biasa tentunya dimanapun Ci berada ya Ci. Ya, lewat apa yang saya alami itu menjadi kesaksian hidup, karena saya yang mengalami sendiri bukan dengar dari orang lain. Bukan dengar dari orang lain, tapi Ci yang mengalami sendiri. Ya, jadi saya selalu bilang sama teman-teman di mana gereja saya pergi, saya bersaksi, saya bilang jangan takut, karena di saat kita takut kekuatan kita hilang. Itu yang Ci praktekkan waktu Ci sakit ya, tidak takut. Iya. Oke, Dan luar itu biasa. yang saya bilang sama Gary tadi, itu ayat firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 15. 50 ayat 15. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Oke. Saya berpikir ayat ini, di saat saya mengalami kesulitan atau penyakit, saya berseru, saya berdoa kepada Tuhan. Dan di saat saya berdoa sungguh-sungguh dengan iman saya, Tuhan akan menolong saya, menyembuhkan saya. Setelah saya sembuh, engkau akan memuliakan aku, memuliakan Tuhan dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Luar biasa, ini menjadi ayat emas Ci tentunya. Nah Ci, kesaksian yang luar biasa ini sudah Ci saksikan di mana saja Ci? Karena sayang loh Ci kalau ini disimpan sendiri. Waktu itu di Lampung. Oh, sudah sampai di Lampung. Di mana lagi Ci? Waktu itu kan saya koordinator kaum wanita di tempat ini. Waktu itu kurang lebih 5 tahun. Jadi di mana saya diundang dari Jakarta, Surabaya, Jakarta kebanyakan, berapa kali, 2 kali Jakarta. Jadi Lampung, Jakarta, Luwuk, Irian Jaya. Iya. Berarti sudah banyak tempat yang Ci saksikan akan kasih dan kebaikan Tuhan lewat penyakit yang Ci alami ini. Oke, luar biasa sekali. Sungguh sangat memberkati, sangat luar biasa ya Ci. Saya pun tidak tahu kalau Ci mengalami kejadian seperti ini tentunya, yang bagi orang biasa mungkin akan kehilangan pengharapan kalau kita tidak tenang, kita tidak berdoa kepada Tuhan dan mengharapkan mujizat dari Tuhan. Oke, nah Ci, mungkin Ci ini sudah masuk di bagian terakhir. Mungkin ada ndak hal-hal atau penguatan yang ingin Ci sampaikan kepada sahabat cerita yang sedang menyaksikan kita pada hari ini,
yang mengalami penyakit atau hal yang sama yang sudah mulai putus harapan, mungkin ada kata-kata yang ingin Cik sampaikan sebagai penguatan. Silakan Cik. Ya, saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengalami satu penyakit, sekalipun dokter sudah angkat tangan, kita harus percaya, yakin, percaya kepada Tuhan. Di saat dokter angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dan seperti saya katakan tadi, sekalipun Tuhan tidak menjamah, Tuhan lihat saja saya akan pasti sembuh. Oke, yang pasti tetap beriman ya. Beriman kepada Tuhan, jangan mengharapkan pertolongan dari luar Tuhan. Dari luar Tuhan. Dan yang saya tangkap juga yang pertama yang tadi Cik sharing adalah jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Karena waktu itu sempat ada yang keluarga dari suami saya bilang, katanya kiriman dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi saya tidak percaya itu. Cik tetap berpegang teguh bahwa Tuhan pasti tolong Cik ya. Oke, saya yakin percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Oke, sungguh kesaksian yang luar biasa pada hari ini Cik. Saya senang sekali Cik boleh hadir dan membagikan kesaksian ini kepada sahabat-sahabat cerita, kepada penonton podcast Pondok Cerita yang ada. Dan Cik terima kasih sudah hadir di sini. Harapannya Cik juga bisa terus bersaksi, terus membagikan kesaksian ini dimanapun Cik berada. Dan saya yakin Cik juga akan tetap dipakai dengan luar biasa ke depannya. Di akhir kata saya, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke Cik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya Cik. Nanti kalau diundang lagi jangan bosan-bosan untuk datang kemari. Oke, luar biasa. Nah sahabat cerita, sekian podcast kita pada hari ini. Harapannya dengan cerita yang luar biasa tadi bisa memberkati sahabat cerita dimanapun sahabat cerita berada. Nah dan bagi sahabat cerita yang membutuhkan layanan doa, bisa dilihat nomor di sini dan segera kirimkan permohonan doa Anda. Dan bagi sahabat cerita juga yang memiliki kesaksian atau mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan dan ingin disaksikan, mungkin bisa komen di bawah ya untuk bisa memberkati juga para penonton yang lain. Akhirnya saya Gary Geraldo pamit undur dari hadapan Anda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Shalom. Pondok Cerita.